maaf mengganggu waktunya Bu Nur sebentar. Saya di sini ingin ngobrol-ngobrol dengan Bu Nur terkait dengan dilema etika sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang pernah Bu Nur laksanakan atau Bu Nur alami. Mohon maaf Bu Nur ingin mengganggu waktunya sebentar. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Langsung lawan Bu Nur untuk membersihkan waktu. Bu Nur sudah menjadi kepala sekolah itu sudah berapa tahun? Selama ini berarti saya diangkat mulai tahun 2014 sampai sekarang berarti sudah 10 tahun. 10 tahun bersebut. Nah, sudah waktu yang sangat lama sekali. Pengalamannya pasti sudah Masa 2014 berapa tahun ya, Mbak? Dapat benar ya? Iya. 23 atau saat ini? 9 tahun. Hampir 10 tahun. Benar, selama panjenengan menjabat sebagai kepala sekolah pasti kan ada ada keputusan-keputusan yang harus panjenengan ambil, yang harus panjenengan laksanakan. Nah, selama ini kira-kira Bu Nur bagaimana Bu Nur dapat mengidentifikasi bahwa ada kasus-kasus tertentu itu merupakan dilema etika atau rujukan moral, itu bagaimana Bu Nur untuk mengidentifikasinya? Berarti untuk kasus dilema etika itu akan mempertimbangkan dari kedua hal yang sama-sama benar, menentukan faktor apa itu, dari apakah kepentingan perorangan atau kepentingan orang banyak. Gitu. Berarti dua hal yang saling bertentangan tapi sama-sama benar, jadi benar versus benar, Nah, selama ini Bu Nur pada saat Bu Nur menjalankan pengambilan keputusan baik di sekolah yang panjenengan ampuniku, yang panjenengan diamanahi sebagai pemimpin di situ, terutama untuk kasus-kasus di mana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar itu bagaimana Bu Nur untuk menjalankan atau mengambil keputusan tersebut, yang dimana kasus-kasus tersebut antara dua pilihan tapi juga sama-sama benar lawan benar, itu kira-kira bagaimana yang Bu Nur ambil keputusan dari kasus-kasus tersebut Bu Nur? Untuk yang maksudnya suara hati nalar untuk sejalan, jadi untuk memilih kebenaran yang paling kecil berarti mudaratnya, dan yang besar untuk manfaatnya. Berarti dari kedua hal yang sama-sama baik tersebut tadi berarti Bu Nur dipilah kembali mana yang lebih banyak mudaratnya dan mana yang lebih banyak manfaatnya. Lalu untuk mengambil keputusan tersebut pastikan mungkin ada panjenengan punya langkah-langkah tersendiri atau prosedur tersendiri untuk pengambilan keputusan tersebut yang mungkin selama ini pernah Bu Nur alami. Untuk pengambilan keputusan ya dengan dilema yang dilema efektif itu tadi memang perlu dilakukan dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan untuk membangun kebijakan yang lain. Berarti dipilah dulu, disederhanakan kira-kira supaya nanti saat pengambilan keputusannya itu nanti bisa lebih bermanfaat. Kira-kira hal-hal apa saja yang mungkin selama ini Bu Nur anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yang kira-kira lebih mudah, lebih efektif untuk diambil keputusan? Nah, itu bisa diambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Jadi proses itu harus dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas dia harus menerima dengan keputusan itu. Berarti harus ada komunikasi atau jadi ada komunikasi dari mungkin pihak yang pasti ada pro dan kontra dari hal seperti itu pasti. Nah, itu berarti Bu Nur berusaha untuk
ada komunikasi kolaborasi bersama gitu. Nah dari situ tadi karena Bu Nur juga sudah memimpin sebuah lembaga itu kan sudah hampir 10 tahun, itu bukan waktu yang sangat sedikit ngerti Bu Nur ya. Pasti ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa menjadi tantangan tersendiri untuk panjenengan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika ini. Kalau tantangannya sebenarnya itu banyak. Yang namanya suatu pekerjaan itu yang menjadikan tantangan itu ya yang tidak yang berseberangan dengan kita. Otomatis itu jadi makanya untuk kasus apa saja kita menjadikan prioritas untuk harus diselesaikan. Tantangannya banyak kalau dari luar, mungkin orang-orang yang tidak sejalan dengan kita, dari warga, wali murid, dari guru pun kita juga bisa. Pasti ada, pasti ada tantangan tersendiri. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut itu biasanya Bu Nur pun nah itu harus menjalin komunikasi dengan baik. Intinya kita harus selalu berkomunikasi antara saya dengan Bapak Ibu guru, saya dengan wali murid, dengan komite, dengan instansi terkait di sekolah kita. Dengan anak didik pun juga harus ada komunikasi. Ada komunikasi, setelah komunikasi pasti ada kolaborasi yang bisa menjadi berjalannya suatu keputusan bersama. Kemudian Bu Nur, apa Bu Nur mungkin ada pada saat Bu Nur menghadapi suatu kasus dilema etika, adakah Bu Nur itu memiliki jadwal tertentu atau mungkin ada tata kelola dalam penyelesaian kasus tersebut, ataukah hanya pada saat tersebut otodidak ada permasalahan langsung segera diatasi atau ada jadwal tertentu? Nah, itu tergantung kasusnya. Kasus itu kan ada yang perlu saat itu juga kita selesaikan dan ada juga istilahnya jangka panjang yang perlu waktu dan perlu penjadwalan untuk menyelesaikan sesuatu itu. Berarti ada prioritas. Tergantung kasusnya, berat dan ringannya. Kalau ringan bisa diselesaikan saat itu juga bisa diselesaikan. Kalau terlalu berat mungkin harus menggunakan waktu yang agak lama, kita jadwalkan untuk waktu selanjutnya. Tidak seketika itu. Jangka panjang itu. Berarti ada kasus tertentu yang mungkin butuh waktu saat itu juga diselesaikan, ataupun mungkin kasus tersebut itu mungkin yang agak ringan bisa diselesaikan saat itu juga, atau mungkin yang kasus yang agak berat itu bisa harus menghubungi perlu waktu makanya istilahnya seperti BP. Istilahnya seperti BP. Kalau bimbingan konseling itu kan yang saat itu harus diselesaikan bisa diselesaikan. Kalau memang jangkanya panjang ya kita atur jadwal waktunya. Berarti tergantung kasusnya. Nah, dari panjenengan pada saat penyelesaian kasus-kasus tersebut itu panjenengan biasanya adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang mungkin selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Mungkin kan ada yang membantu atau faktor-faktor. Nah itu tadi kembali ke kita kepada saling berkomunikasi tadi yang bisa membantu memberikan masukan bagi saya, Bapak Ibu yang bisa memberikan masukan bagaimana. Belum tentu kita juga sebagai orang tua yang dituakan di sini, kebijakan itu kan juga bisa saya ambil dari masukan Bapak Ibu yang sekiranya sesuai dengan masalah yang kasus yang terjadi itu. Jadi faktor utama yang membantu itu pasti karena adanya komunikasi yang baik. Terjalin komunikasi dari beberapa pihak semuanya.
memang komunikasi itu faktor utama. Oke. Kemudian Bu Nur, ini yang terakhir mungkin ya, dari semua yang telah Bu Nur sampaikan, Bu Nur alami, itu pembelajaran apa yang mungkin bisa Bu Nur sampaikan yang nanti mungkin bisa saya amalkan atau saya laksanakan untuk kedepannya? Mungkin kan saya baru berlatih nontonnya Bu. Ya, karena semuanya itu kan butuh proses. Jadi pembelajaran di awal ini, proses yang dilaksanakan itu dari sekian banyak kasus bisa membuat pengalaman untuk di belakang hari. Jadi proses pembelajaran saat ini, pengalaman untuk yang akan datang. Jadi setiap harinya dari waktu ke waktu, kurun waktunya pasti akan ada suatu pembelajaran yang baru terus berganti. Itu maksudnya itu. Berarti yang setiap masalah itu pasti ada solusinya, itu pasti. Ya, itu dari pasti. solusi tersebut nanti mungkin dari masalah yang sudah pernah terjadi akhirnya kita menjadikan pembelajaran lah itu tadi. Akhirnya kan prosesnya berjalan. Luar biasa sekali. Nasihat yang sangat luar biasa yang mungkin nanti bisa saya ataupun mungkin teman-teman yang lain bisa laksanakan ke depannya. Karena bagaimanapun juga kan seorang guru juga nanti tetap sebagai pemimpin. Iya, sama. Walaupun hanya pemimpin pembelajaran, bagi siswanya mungkin ibu pasti ada kasus-kasus tertentu juga yang membuat kita itu kan saling bertukar pengalaman dan saling berkomunikasi akan cepat menyelesaikan suatu problem atau masalah. Luar biasa sekali. Bu Nur, terima kasih sekali atas waktunya yang sudah diluangkan untuk saya juga sharing praktik baiknya. Sama-sama bisa diambil untuk sisi baiknya, yang jelek-jelek jangan tinggal saja. Ngoten Bu Nur, terima kasih atas waktunya. Saya tak teras nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah hari ini kami perwakilan dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Demak ingin melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Pak Saiful Hadi yang terhormat, yaitu selaku Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 1, kami mohon izin waktunya sebentar ya Bapak. Ya, ingin melaksanakan wawancara sebagai tugas kami untuk melengkapi tugas modul 3.1. Saya izin mengajukan beberapa pertanyaan nih Bapak. Ya, saya dan teman-teman ini ingin mengulik sedikit tentang bagaimana mengambil keputusan yang bernilai kebajikan. Jadi, saya izin pertanyaan pertama yaitu selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Monggo. Terima kasih. Salah satu menjaga Bapak. Terima kasih. Selama ini selaku pimpinan di lembaga pendidikan di SD kita, saya dalam mengambil keputusan yang menyangkut dengan dilema etika dan bujukan moral itu, saya berpegangan pada aturan, tuntutan teknis, kemudian SOP. Jadi kita bisa menentukan mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dibuat. Ini kita mempertimbangkan dari aturan. Itulah yang selama ini saya lakukan dalam mengambil keputusan. Di samping itu kita juga ada petunjuk teknis dalam
ada kegiatan, ada SOP itu ya kita itulah yang kita akan terus dari mempertimbangkan hal-hal yang lain. Begitu ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak Saloko menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mengandung nilai kebajikan itu? Dalam mengambil keputusan itu, kita diantaranya pasti ada beberapa yang ada bernilai dekat, bernilai yang sangat jauh, mempunyai tujuan yang sangat luas dan yang sekup yang kita mencarinya yang lebih jarak jauh. Kemudian disesuaikan dengan aturan perundang-undangan dan petunjuk teknis, kemudian SOP yang ada, kesepakatan itulah yang harus kita ambil. Kemudian Berarti sesuai aturan, sesuai aturan, dan juga sesuai dan kebutuhan. sesuai SOP-nya itu sesuai petunjuk teknis. Kalau ada kekurangan atau tanggapan negatif atau positif itu adalah bagian risiko kepemimpinan. Oh begitu. Itu Pak, jadi selama ini langkah-langkah yang sudah panjenengan ambil dalam menyelesaikan permasalahan itu selama ini Ya, seperti apa istilahnya itu diinventariskan ya, masalahnya masalah besar atau masalah kecil yang mempunyai tujuan jangka menengah, jangka pendek, atau jangka yang panjang. Kemudian problem yang kita ambil ya, kita tetap tadi berpegangan pada SOP, berpegangan kita ada kegiatan tahunan, ada jadwal itu kita memperkirakan di tanggal ini ada kegiatan apa, perkiraan bulan ini ada kegiatan apa, dan kita itu melihatnya dari situ. Berarti tetap berpedoman pada SOP yang sudah ditentukan Ya, ya. yang sudah ditentukan. Terus dari hal tersebut Bapak, mungkin hal-hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang memiliki dilema etika itu seperti apa Pak? Yang pertama tadi, kemudian kita membagi masalah itu. Kemudian kita yang kedua mengadakan pendekatan baik formal maupun kita sebelumnya pendekatan informal. Karena dengan pendekatan formal saja itu tidak akan bisa mengurangi anggapan ya, mungkin yang kurang bisa, karena guru kita atau kita itu ada ketika diberi tugas seperti teraniaya. Tapi Pak Udin ini diberi tugas kok yang enak-enak, saya yang diberi tugas yang teraniaya. Nah, kita mengatakan karena kita memberi pengertian untuk jangka panjangnya ini yang merasa tugas teraniaya justru akan Bermanfaat gitu. bermanfaat di jangka waktu yang kita dapat. Iya. Begitulah. Terus selama ini tantangan apa yang dilalui Bapak mengenai kasus di luar etika itu? Tantangannya secara umum tidak ada, karena kita tadi sudah tahu bagaimana problem yang akan terjadi. Misalnya saja ada kegiatan asesmen tengah semester atau apa itu. Kemudian ada kegiatan yang sifatnya guru sebagai organisasi, masuk anggota organisasi atau kompri atau kegiatan lomba yang menyangkut dengan ASN. Ini kita tahu kan sudah ada jadwalnya itu. Dan kemudian di saat itulah kita mengadakan pendekatan yang pertama tadi, ada hubungan emosional yang baik antara pimpinan dan semua warga kita itu. Baru kita mengadakan
rapat atau pertemuan yang sifatnya formal, tapi sebelumnya juga mengadakan pendekatan informal. Pendekatan personal itulah jauh lebih penting karena kita memberi masukan agar kita bisa menerima tugas yang seperti berat tapi bermanfaat untuk di kemudian hari, Pak. seperti ini CGP ini terani ayah nanda. Saya dulu ya Pernah mengalami. patuh ketika itu contoh ketika saya jadi guru itu mungkin dulu ya masih energik ya, jadi setiap ada penataran itu Pak Sono ya saya berangkat. Ketika ada sertifikasi yang dulu itu sudah ada bahan ya, kurang dibuang separuh masih ya yang lain akhirnya begini, yang lain bingung kan, dia anak masih itu. Padahal dulu merasa saya yang teraniaya. Tapi setelah ada bukti bahwa itu ada manfaatnya, dikatakan itu anak mas. Anak masnya Pak Udin loh, tidak benar. Berarti dari dilema etika itu ada manfaat di belakang ya, Pak? Dari hal-hal yang mungkin kurang berkenan, Kemudian yang menyangkut dengan kesukaan moral, karena ada kekurang pahaman di antara kita, baik pimpinan maupun guru kita, teman-teman kita, warga sekolah kita, itu diberi informasi yang benar. Kemudian apa? Kan misalnya bujukan moral itu pasti terjadi kan? Maka kita mengadakan pendekatan ini sesuai dengan petunjuk teknis. Ini SOP-nya, ini aturan perundang-undangan, ini edaran menteri, ini keputusan Bupati. Nah, inilah sebagai pijakan kita semua akhirnya sepakat. Itulah kita sebagai warga sekolah di SD negeri ya, di sekolah yang menjadi punya negara, punya pemerintah, kita harus patuh pada aturan itu. Sedangkan yang milik swasta aja patuh pada pemerintah, apalagi kita milik negara. Kemudian Pak, tadi kan Pak Sonto menyampaikan bahwa tantangan hampir bisa diminimalisir. Untuk melaksanakan itu tadi, pada saat Pak Solikul mendapatkan dilema etika, terus ada bujukan moral, itu kira-kira Pak Solikul kagungan ini enggak, atau sebuah tata kelola atau program tertentu atau jadwal untuk menyelesaikan secara formal tidak, tapi kita tadi berpedoman pada jadwal kegiatan tahunan siswa, jadwal kegiatan tahunan pendidik, kemudian SOP-nya ini, aturan pijakannya ini, ya itu kita. Kemudian kalau kita sudah tahu jadwal, bulan ini ada, pasti ada dilema kan? Ada ini sama-sama baik. Ini lomba PGRI apa lomba siswa dan ini yang guru yang satu maju di lomba PGRI, guru yang satu memandu siswa kita. Jadi semuanya dijaga. Kemudian semua kita adalah pemimpin, dan pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Kemudian kalau kita Bismillah, apa ya, kita mengenal intuisi. Nah kita akan datang itu untuk menyelesaikan masalah, sehingga ada ini seseorang ini Pak Udin misalnya menyelesaikan ini bisa, tapi saya nggak bisa. Itulah pemberian Tuhan kepada kita. Ya, itu kita berbicara dengan nama Allah supaya kita selalu mendapat bimbingan. Tetapi bukan berarti kalau ini lancar ya enggak. Pasti ada istilah kita, bahasa kita tidak ada halangan, tidak ada masalah, hanya kerikil kecil saja. Kalau kerikil kecil itu kan menertawakan diri kita, lah itu, tidak apa-apa. Kalau kita niat Bismillah itu pasti ada intuisi gitu nih Pak ya, bisa menyelesaikan. Karena itu tidak bisa dimiliki ya hampir semua orang, berbeda. Masing-masing personal ya. Sebagai pemimpin, Pak Udin akan beri saya tugas ini pasti bisa berhasil.
Tapi kalau saya berikan ini tidak punya saya, maka tapi Pak Udin saya beri tugas yang model seperti ini bisa dilaksanakan untuk ibu ini, tidak mungkin Pak. Belum tentu saya juga Belum bisa. tentu bisa. Masing-masing Itulah- pribadi sendiri. Itu prinsip itu. Dari yang Pak Soleko sampaikan tadi berarti kira-kira ada faktor atau rekan-rekan atau seseorang yang membantu dalam menyelesaikan dilema etika atau keputusan dalam mengambil penilai kebijakan kebajikan tadi. Nah, pasti kita semua kepala sekolah atau pimpinan itu mempunyai tugas secara menyeluruh, tetapi bisa mendistribusikan pekerjaan itu kepada rekan guru yang lain, misalnya dilatih, diberi tugas tambahan. Mungkin Pak Udin kalau saya yang menyampaikan sendiri tidak masuk, kami tak tolong kepada guru yang lain. Nanti sampaikan pada Pak Udin ya, maksud saya seperti ini. Tapi justru malah bisa mengenang. Sama seperti saya mau memberi tugas berarti saya sampaikan sendiri wajah tua ini kan belum tentu bisa menerima. Nah, saya menerima Pak Pur itu ya, wajah imut ya. Berarti ada kolaborasi dengan semua pihak ya. Punya hubungan komunikasi yang terbangun secara alami dan ikhlas. Nah, ikhlas itu gimana ya? Kayak suami istri itu ikhlas gimana? Bina amu-amuan kan itu sama kan. Tukaran aja punya tetangga, tukaran bedino tapi anaknya banyak kan. Iya. Maksudnya begitu. Dari semua yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa dipetik mengenai keputusan dilema etika itu? Ya, itulah bahwa dalam memahami suatu masalah kita berbeda-beda pemahaman, sehingga butuh ada pemahaman yang lebih baik. Kemudian yang bisa kita petik itu kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan aturan, sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan tujuan visi misi kita, sepakat dengan visi misi kita, tujuan sekolah kita kok kita paham, itulah dilema etika menjadi tidak ada. Apalagi bidikan moral jauh lebih tidak ada karena kita sudah sepakat bertindak sesuai dengan pedoman. Dengan itu ya. Terima kasih Bapak, pengalaman yang sangat berharga bagi kami selaku CGP karena memang kami disiapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang harus bisa mengambil keputusan yang bijak sesuai dengan nilai kebajikan dan juga mengetahui tentang prinsip dilema etika dan rujukan moral. Mungkin itu Bapak, atau mungkin ada statement terakhir atau pesan untuk kita selaku calon guru penggerak. Ya, untuk pesan bagi pendidik yang lebih usianya lebih muda, jangan banyak menyerah. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Tidak ada gagal. Yang adanya adalah sukses di mana kita telah siap menerima itu. Bukan tertunda kan? Ketika kita sudah dianggap Allah siap menerima kesuksesan itu. Sesuai waktu yang tepat. Mungkin begitu Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu panjenengan atau waktu Anda dalam bekerja. Sekali lagi terima kasih juga saran-saran dan juga masukan bagi kami selaku guru yang mungkin bisa menjadi bahan pengalaman kami dalam menjalankan tugas dan kewajiban kami. Mungkin itu Bapak, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.